Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andreki Aryasta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang kepemimpinan pendidikan, yaitu yang akan merancu pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andreki Aryasta dengan NIM 22002075 dan tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan pendidikan yang dibimbing oleh Bapak dosen pengampu Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, langsung saja untuk topik yang akan saya bacakan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan. Untuk itu, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan membahasnya satu persatu secara intens. Baiklah, apa tujuan kita untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu sendiri? Dengan mengetahui kepemimpinan pendidikan itu sendiri, kita dapat berkontribusi, dapat memilah dan memilih bagaimana seseorang pemimpin itu melakukan tugasnya, apakah sudah benar ataupun belum. Menurut sumber yang saya baca, berdasarkan Edward telah mengatakan bahwa ada 3 hal komponen yang mempengaruhi faktor kepemimpinan itu sendiri. Tentunya saja teman-teman ingin penasaran dan ingin mengupas siapa saja dan apa saja yang telah menjadi faktor dan komponen penting dalam kepemimpinan pendidikan ini. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, saya akan membahasnya. Yang pertama, terkait dengan formulanya bahwa masanya kepemimpinan pendidikan itu memiliki ciri tersendiri. Karena seorang pemimpin tentunya memiliki komponen-komponen tertentu untuk dirinya menjabat sebagai seorang pemimpin dan dirinya menjadikan seorang kepemimpinan itu menjadi faktor penting dari apa yang telah ia pelajari dan dari apa yang telah dia pimpin sebelumnya. Personal atau kepemimpinan sendiri muncul dalam dirinya sendiri atau dalam jati dirinya. Karena hati seorang pemimpin itu telah terpikat pada suatu ketanggung-jawaban atas suatu hal yang telah ia sepakati, suatu tanggung jawab yang telah dia cerna, dia inginkan dan dia pergunakan untuk hal-hal yang baik ke depannya. Karena pada dasarnya seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan tidak asal sembarang orang yang bisa menjadi seorang pemimpin. Pada hakikatnya, kepemimpinan pendidikan ini memberikan kita wadah untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang lebih baik lagi dan manusia menjadikan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab untuk kedepannya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kita janjikan, dan apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya, pada dasarnya memang seorang pemimpin itu memiliki naluri untuk bertanggung jawab, naluri untuk berekspresi, naluri untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang telah ia katakan, apa saja yang telah dia perbuat, dan apa saja yang telah dia lakukan. Namun, seorang pemimpin tidak hanya bisa berjalan dengan baik jika tidak memiliki kecerdasan intelektual yang baik, kreatif dan inovatif, serta mampu mengembangkan otak, pikiran, dan akalnya menjadi satu untuk melakukan ide-ide yang baru, formula yang baru untuk kedepannya. Karena dari faktor kepemimpinan itu perlunya upgrading. Karena tidak harus selalu kepemimpinan itu berpatokan pada hal-hal yang lama, namun seorang pemimpin memerlukan hal yang baru, gebrekan yang baru untuk suatu formula yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kepemimpinan pendidikan ini kita akan mempelajari, kita akan mengetahui bagaimana keintelektualan seseorang, kepribadian seseorang, kepintaran seseorang dalam melakukan hal atau tanggung jawabnya menjalankan sebagai kepemimpinan. Namun, bagaimana ketiga komponen-komponen itu dapat berjalan dengan baik? Yang pastinya seorang pemimpin memiliki kepercayaan, memiliki wewenang untuk mengendalikan, untuk mengoreksi, untuk menasehati, serta untuk membimbing suatu organisasi, suatu kepastian, suatu komponen-komponen lembaga-lembaga penting yang dia kelola, dia wewenangi. Karena itulah sifat dan hakikat dari seorang pemimpin, memberikan tanggung jawab, memberikan masukan yang membangun untuk suatu organisasinya dapat berjalan dengan baik lagi ke depannya.
Dan hal ini berpegang teguh kepada sosok pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain dalam hal positif. Karena dalam seorang pemimpin itu memiliki sifat yang sangat intelektual, sifat yang sangat membumi dan mendasar kepada satu manusia kepada manusia lainnya. Seperti yang kita ketahui, seorang pemimpin tentunya dapat menjalankan segala aktivitasnya seperti hal biasa saja. Namun ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang memimpin suatu organisasi, suatu hal atau kesepakatan dalam suatu lembaga, maka dia adalah menjadi seorang pemimpin yang cakap, intelektual, kreatif, inovatif, dan variatif. Namun, suatu ketika seorang pemimpin melakukan tugasnya dengan sangat baik, tentunya ditunjang oleh bawahan atau anak buah yang dapat diandalkan dan dapat sejalan dengan apa yang difikirkan oleh kepemimpinan tersebut, apa yang difikirkan oleh seorang pemimpin tersebut. Karena jika saja suatu pemimpin tidak sejalan dengan anggotanya, maka suatu organisasi itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya. Maka disinilah butuhnya sosok hal bagaimana seorang pemimpin dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menjalankan suatu tugas-tugasnya dengan baik, serta mampu mengintelektualkan dari suatu organisasi ke organisasi lainnya. Tanpa adanya paksaan, tanpa adanya bentakan, tanpa adanya ejekan dari satu individu ke individu lainnya. Seperti yang kita ketahui, keberhasilan seorang pemimpin pun berdasarkan kepada bagaimana dia mengetahui, bagaimana dia menjalankan tugasnya dengan baik, dan menstruktur dan mensurvei bagaimana lingkungan kerja, bagaimana struktur organisasi tersebut, apakah sudah relevan, apakah sudah dapat menghasilkan suatu bibit-bibit yang baik, maka itu adalah suatu proses kepemimpinan yang baik yang telah disepakati, yang telah disampaikan oleh Edward G. Hare. Ketika Anda berada dalam suatu kondisi tertentu dan Anda menjadikan diri Anda sebagai seorang pemimpin, maka itu adalah berupa suatu hal yang inovatif, suatu hal yang menakjubkan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menjalankan tugas sebagai kepemimpinan itu dengan baik dan benar. Dan jika Anda diberi tanggung jawab untuk hal itu, maka Anda merupakan orang yang diistimewakan, orang yang spesial, dan orang yang dapat dikembangkan, serta orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan tugas-tugas yang telah disepakati oleh satu individu kepada individu lainnya. Dan hal ini merupakan tanggung jawab yang besar, dan bagaimana Anda sendiri dapat membangun, dapat membuktikan bahwa diri Anda dapat bertanggung jawab sebagaimana hal semestinya yang telah dipercayai kepada Anda. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata yang telah saya katakan. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.